Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Al-Waddah. Nama masjidnya Abdurrahman Al-Waddah. Waddah apa Waddah? Waddah Abdurrahman Al-Bahar. Agak susah ya. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk belajar bareng. Dan karena kajian kita lebih banyak menyinggung masalah fikih, maka saya minta panitia menyiapkan proyektor ya. Tapi mohon maaf, proyektor di belakang saya tidak connect. Jadi yang sudah duduk di depan tengah, lihatnya ke arah samping kanan kiri, Pak. Karena hanya TV yang bisa digunakan untuk menampilkan layar. Gak apa-apa, Pak ya? Nah, Pak ya. Jadi biar lihat ke arah samping kanan kiri. Ustadznya gak penting, Pak, yang penting materinya, Pak. Kita mau bicara tentang manajemen keuangan dalam keluarga atau manajemen ekonomi dalam keluarga. Jadi kita mau bahas seperti ini. Hukum asalnya harta manusia itu dilindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi. Tidak halal harta sesama muslim untuk diambil muslim yang lain illa bi tibi nafsihi, kecuali dengan kerelaan dirinya. Maka kalau pemiliknya belum merelakan, hukum asalnya orang lain tidak boleh turut menikmatinya. Bahkan Nabi SAW meletakkan harta ini sebagai salah satu di antara yang wajib untuk dijaga. Sampai siapa yang berani ganggu berkaitan dengan harta orang lain, statusnya sama sebagaimana dia merusak kehormatan tanah suci. Dalam khutbah Arafah, saat beliau berkumpul bersama kaum muslimin yang sedang haji, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ayyu yaumin hadha wa ayyu baladin hadha wa fi ayyi syahrin hadha. Tahukah kamu sekarang hari apa? Wa ayyu syahrin hadha, sekarang bulan apa? Wa ayyu baladin hadha, dan sekarang kita ada di mana? Para sahabat paham, ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Karena Nabi SAW tentu paham mengenai tanggal berapa, kita ada di mana, dan seterusnya. Lalu beliau SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram untuk diganggu oleh orang lain, sebagaimana kemuliaan hari ini, bulan ini, di tempat ini. Hari ini yang dimaksud adalah hari Arafah. Bulan yang dimaksud adalah bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan suci, dan tempat yang dimaksud adalah tanah suci Makkah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan seperti pasal berlapis. Kamu kalau sampai ganggu kehormatan orang, kamu kalau sampai ganggu harta orang, bahkan darah orang, itu seperti mengganggu kehormatan tanggal mulia, bulan mulia, dan tempat mulia. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan darah seorang muslim, kemuliaan
kehormatan seorang muslim, termasuk harta seorang muslim, sangat dijaga oleh Allah. Dan bahkan teman-teman yang sudah mempelajari ad-daruriyat al-khams, 5 hal paling prinsip yang dijaga dalam syariat. Ad-daruriyat al-khams, ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang paling prinsip dan yang dijaga oleh syariat. Yang semester berapa? Semester 4 ada? Atau semester 3? Semester 3. Ada yang semester 3? Coba angkat tangan. Mahasiswa, oh ya sudah semester 5. Semester 5. Coba sebutkan 5 hal paling prinsip yang dijaga oleh syariat. 1. Baik, moderator dulu yang jawab. Moderator semester berapa? Semester 3. Pas, tadi gak angkat tangan ya. Apa saja? 1. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl wal ir, menjaga kehormatan dan keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. 1 lagi yang belum disebutkan, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ada 5 hal yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl wal ir, menjaga kehormatan dan nasab manusia. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Sehingga harta termasuk salah satu di antara bagian yang wajib dijaga oleh manusia, sampai dijadikan sebagai ad-daruriyatul khams, 5 hal yang menjadi tujuan paling mendasar syariat ini diturunkan. Maksudnya begini Pak, jika Anda mempelajari semua aturan syariat, muaranya itu kembali untuk menjaga 5 ini. Sehingga kenapa perbuatan syirik itu dilarang? Untuk jaga agama. Kenapa minuman yang memabukkan itu dilarang? Menjaga akal. Kenapa perbuatan ini dilarang? Riba kenapa nggak boleh? Menjaga harta. Kenapa praktek ini dilarang? Untuk menjaga salah satu dari 5 ini. Ini menunjukkan bahwasanya harta termasuk salah satu di antara yang penting untuk dijaga. Baik. Dalam fikih muamalah, di situ ada ketentuan syarat jual beli atau syarat transaksi yang berlaku bagi subjek akad. Yang berlaku bagi subjek akad. Di antaranya adalah yang mau melakukan praktek akad, dia harus memenuhi status jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa Pak? Orang yang punya kelayakan dalam bermuamalah. Karena tidak semua orang dia punya kelayakan dalam bermuamalah. Nah, syarat jaiz tasarruf itu ada 3. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, rasyid. Berakal, baligh, dan rasyid. Berakal kita paham Pak, baligh kita juga ngerti. Kalau rasyid itu apa sih Pak? Rasyid artinya kedewasaan dalam menggunakan harta. Kedewasaan dalam menggunakan harta. Baik, rasyid dengan baligh itu duluan mana Pak? Rasyid dengan baligh duluan mana Pak? Duluan baligh. Karena kenyataannya banyak anak yang sudah baligh tapi dia belum dewasa dalam menggunakan harta. Makanya syariat menambahkan 1 syarat. Kalau manusia ingin bertransaksi, maka syaratnya dia harus sudah sampai tingkatan rasyid terlebih dahulu. Kalau baru sebatas baligh, dia boleh bertransaksi jika belum rasyid. Contoh ya, sekarang kan anak SD kelas berapa? Kelas 5, kelas 6 yang putri terutama ya, biasanya sudah baligh, sudah haid.
Terus gimana kalau ada wanita kelas 5, kelas 6, usia 10 tahun, bahkan kadang 9 tahun, dia sudah haid, dia sudah balik. Boleh nggak Pak anak kelas atau anak 9 tahun, kelas 5 SD, jual beli tanah Pak? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Belum memenuhi standar rasyid. Sehingga karena dia belum memenuhi standar rasyid, maka itu dilarang. Transaksinya dibekukan. Kalau terjadi, ya tidak boleh dilanjutkan. Nah, ini salah satu di antara bukti syariat memberikan pelindungan terhadap harta. Sampai pun orang bertransaksi itu ada batasnya. Kamu belum boleh karena kamu belum memenuhi syarat rasyid. Ciri rasyid itu seperti ini. Kalau ada orang megang harta dan dia tahu bagaimana cara ngelola harta dengan benar, itulah manusia rasyid. Misalnya dia dikasih 1 juta, semalam habis. Dipakai apa? Ngegame. Main PS 1 juta habis semalam. Berarti orang seperti ini belum rasyid. Ada orang dikasih duit 500 ribu, semalam habis. Dipakai apa? Mancing. Walaupun dia sudah punya cucu, berarti kakek ini belum rasyid. Memungkinkan nggak kayak gitu? Yaitu tergantung pendapatannya Pak. Bagi dia kalau uang 500 ribu itu uang receh, ya sah-sah saja. Maka manusia yang menggunakan harta dalam posisi terlalu boros untuk hal yang tidak memberikan nilai manfaat disebut sebagai orang yang belum rasyid. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi pemanfaatan harta dengan adanya aturan pemanfaatan harta dengan adanya larangan. Apa bentuk larangan pemanfaatan harta yang Bapak ketahui? Saya tahunya ini Pak, dilarang tabdzir. Kalau bahasa kita kan dilarang mubadzir. Apa dalilnya kalau mubadzir dilarang? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian lakukan tindakan tabdzir, sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Apalagi yang dilarang? Israf, boros. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang sama orang yang boros. Dan ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba saya tampilkan di sini ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Mereka alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Baghawi. Beliau mengutip perkataan Umar. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah seseorang itu dianggap boros setiap kali jika setiap kali dia pengen sesuatu dikejar untuk dibeli. Nah, itu kan orang Jakarta Pak kayak gitu. Kalau Tambun nggak masuk ya. Oh beda kabupaten. Nah, termasuk Bekasi juga ketularan. Sehingga Masya Allah, kadang ada orang Bandung ke Jakarta hanya untuk kulineran, orang Jakarta ke Bandung untuk kulineran, ketemunya di tengah macet. Yang Jakarta Timur ke Barat, yang Barat ke Timur, yang Selatan ke Utara, Utara ke Selatan. Ngapain ngejar kuliner Pak? Ini contoh praktek seperti yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Cukuplah orang itu disebut boros, setiap kali dia ingin makanan tertentu dia kejar untuk datang ke sana, dia beli. Ada orang yang kadang sampai ke luar negeri hanya untuk ngejar makanan. Sampai ke Malaysia nyari durian, sampai kemana lagi? Ke Turki kulineran. Subhanallah, ini manusia yang belum dewasa.
karena dia melakukan pelanggaran yang dibenci oleh Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang israf. Selanjutnya, terjadinya perpindahan harta. Terjadinya perpindahan harta yang diizinkan oleh syariat itu karena dua sebab. Di situ ada dua sebab. Apa saja? Sebab yang pertama adalah karena sebab yang diwajibkan oleh syariat. Sebab yang diwajibkan oleh syariat. Contohnya apa Pak? Sebab yang diwajibkan oleh syariat. Zakat. Sehingga zakat itu tanpa akad. Zakat itu tanpa akad. Kenapa Pak? Tanpa akad. Karena orang kalau sudah mencapai nisab, lalu ditunggu selama 1 haul. Begitu sudah haul itu seperti deadline. Orang kalau punya harta 1 nisab, sekarang nisabnya kurang lebih 209 juta, 85 gram emas, senilai kalau uang kurang lebih 209 juta. Kalau orang sudah punya nisab, harta sebesar 1 nisab ke atas, dalam waktu 1 tahun tidak kurang dari 1 nisab, maka dia punya tanggung jawab utang yang harus dia keluarkan. Deadline-nya selama 1 tahun. Sudah? Begitu sudah jatuh 1 tahun, dalam hartamu ini wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak yang sudah ditetapkan untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Jadi orang kaya kalau mengeluarkan zakat itu dia kewajiban yang harus dia tunaikan. Kalau misalnya dia nggak mau, saya nggak mau keluarin, ya dipaksa. Boleh diambil secara paksa. Makanya sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu ketika diutus Nabi SAW ke arah Yaman, lalu beliau diminta untuk mendakwai apa saja yang dimulai. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mau menerima itu, dakwah berikutnya adalah ngajari salat. Setelah mereka menerima itu, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Kalimat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Karena zakat itu bukan haknya orang kaya. Begitu sudah deadline harus diserahkan. Kalau tidak, dipaksa untuk diambil. Ini yang dimaksud terjadinya perpindahan harta karena kewajiban syariat. Apa tadi bentuknya Pak? Contohnya zakat. Contoh yang lain, warisan. Makanya warisan itu terjadi tanpa akad, yang disebut oleh para ulama dengan istilah ijbari. Ijbari itu artinya otomatis. Maksudnya gimana Pak? Baik bapaknya cerita maupun tidak cerita, baik bapaknya punya simpanan dan gak punya simpanan, terbuka dan tidak terbuka, otomatis ketika dia meninggal, maka ahli warisnya dapat harta warisannya. Oh ternyata bapak baru diketahui pasca beliau meninggal simpanannya banyak, ya. Simpanan di sana, rumah di sini, rumah di sini, rumah di sini, ada 4 rumah, ada penunggunya semua, masya Allah. Jin maksudnya ya. Sehingga kalau dia punya simpanan harta tapi tidak pernah cerita, apakah simpanannya itu jadi warisan? Jadi warisan atau tidak? Tetap jadi warisan walaupun tidak pernah cerita. Karena yang namanya warisan itu sifatnya apa? Otomatis. Baik. Yang kedua, ada kewajiban yang terjadi karena akad. Kenapa ini? Oh, baik. Ada kewajiban yang terjadi karena akad. Kewajiban terjadi karena akad. Baik. Kewajiban yang terjadi karena akad, misalnya dari praktek jual beli, maka terjadilah apa? Perpindahan
hak milik uang yang sebelumnya milik pembeli jadi milik penjual, barang yang sebelumnya dari milik penjual jadi milik pembeli. Terjadilah perpindahan karena akad. Sehingga dari hal ini maka berlaku konsekuensi dari akad yang dilakukan. Ini contoh jual beli. Baik. Dari sinilah kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa pada asalnya harta orang lain tidak otomatis pindah jadi milik orang lain kecuali karena alasan syariat atau karena akad. Baik, sekarang saya tanya. Setelah suami istri ini berkeluarga, sudah menikah jadi suami istri. Di masyarakat kita kan ada istilah, Pak, ya. Harta istri adalah harta, bukan harta suami. Harta istri bukan harta suami. Harta suami harta istri. Betul, Pak, kayak gitu. Sehingga orang kan punya anggapan, wekmu wekku, wekku wekmu. Apa yang jadi milikku adalah milikmu, apa yang jadi milikmu adalah milikku. Anggapan seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dimiliki oleh keluarga itu milik berdua. Salah atau benar kayak gitu, Pak? Salah atau benar? Salah, ya. Makanya latar belakang kenapa ada fatwa tentang gonogini itu berangkat dari pemahaman bahwa harta pernikahan itu milik bersama. Bahkan itu dimasukkan dalam undang-undang pernikahan. Sehingga kalau orang memiliki harta tertentu yang dia dapatkan selama proses pernikahan, baik istrinya ini pernah kerja maupun tidak pernah kerja, ikut terlibat maupun tidak ikut terlibat, maka sang istri tetap mendapatkan setengah dari harta suami. Dan ini tidak benar, Pak. Ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anak keturunanku. Maka Nabi SAW ngasih saran kepada Hindun, khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kamu boleh mengambil hartanya Abu Sufyan senilai yang cukup untuk kebutuhan nafkah dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara sewajarnya. Andaikan harta suami itu milik istri secara otomatis, maka pesan Nabi SAW kepada Hindun, kamu silahkan ngambil harta suamimu sesukamu. Tapi beliau tidak menyampaikan seperti itu. Yang beliau sampaikan apa? Khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan kau ambil harta dari Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu secara ma'ruf, bukan sesukamu. Ini menunjukkan bahasanya harta yang dimiliki oleh suami hukum asalnya tetap jadi milik suami. Tapi Pak, kan di situ suami punya kewajiban memberikan nafkah. Betul. Dan itu kewajiban karena syariat. Sehingga Anda bisa tambahkan, ya. Tadi selain zakat, warisan adalah nafkah. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini dalam Al-Qur'an. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang punya anak, yaitu lelaki, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan dan pakaian secara ma'ruf. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Berikanlah tempat tinggal bagi istri kalian sesuai dengan tempat tinggal yang mampu kalian sediakan. Sehingga suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sandang, pangan, papan, pakaian, bahan makanan, dan tempat tinggal. Dan ini semuanya diwajibkan oleh syariat. Selanjutnya kita akan lihat berikut ini. Perpindahan harta dari suami ke istri. Perpindahan harta dari suami ke istri ada 3
Apa saja Pak tiga itu Pak? Yang pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, yang ketiga warisan. Baik, insya Allah akan kita berikan rincian untuk masing-masing. Untuk yang pertama adalah nafkah. Nafkah itu diberikan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan nafkah ini hukumnya wajib. Wajib karena akad atau wajib karena syariat? Wajib karena syariat. Makanya tadi ya, walaupun tidak ada akad boleh ngambil. Sehingga Hindun diizinkan oleh Nabi SAW untuk ngambil hartanya Abu Sufyan karena nggak dikasihkan. Dia wajib karena syariat. Baik. Selanjutnya, karena statusnya wajib secara syariat, maka suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya berdosa. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Makanya para dai misalnya ya, Pak saya mau berangkat berdakwah, berapa lama? Ya di pedalaman itu bisa sampai setahun. Udah nikah belum? Sudah. Terus istrimu tak titipkan mertua Pak. Masya Allah. Terus gimana nafkahnya? Alhamdulillah sudah dicukupi mertua. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Selama istri ridho boleh. Selama dia ridho. Kalau istrinya nggak ridho, ya kalau begini saya nggak sanggup, dia boleh gugat cerai. Sehingga seorang wanita tidak diberi harta, dia boleh gugat cerai karena suaminya tidak menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan para suami sebagai pemimpin keluarga. Salah satu di antara alasannya adalah wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki jadi pemimpin wanita, ini konteksnya dalam keluarga. Disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya dan disebabkan karena mereka memberikan nafkah. Maka begitu pemimpin keluarga ini tidak bisa ngasih nafkah, dilengserkan, Masya Allah, dengan cara istrinya gugat cerai, ikatan pernikahannya diputuskan. Kecuali jika wanita ini ridho, saya nggak jadi masalah, daripada nanti jadi status beda ya. Statusnya jadi janda, lebih baik bertahan menikah walaupun Anda tidak ngasih nafkah. Yang penting abang pulang bawa uang. Baik. Kemudian nafkah ini sesuai kebutuhan. Makanya besaran nafkah berapa Pak? Nilai minimal nafkah ya tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Antara yang tinggal di Bekasi dengan yang tinggal di pelosok Boyolali sama atau beda Pak? Beda ya. Berapa nilai minimal bagi seorang wanita untuk bisa hidup normal di Bekasi? Sehari berapa kira-kira Pak? Ya, 100.000 bisa hidup? Bisa hidup normal ya? Artinya 100.000 itu dikasihkan ke seorang wanita, dia tidak kaliran Pak kira-kira? Bisa ya? Baik. Maka ketika seorang suami sudah memberikan nafkah senilai 100.000 kepada istrinya, berarti dia sudah menunaikan kewajiban. Itu kalau di pelosok Klaten 25.000 bisa Pak. 25.000. Jadi kalau di sini 100.000 cukup untuk satu orang, di Klaten 100.000 4 orang ya. Makanya yang di sini nggak berani poligami pindah Klaten. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, Pak. Nafkah itu apakah yang dimaksud uang jajan? Atau yang seperti apa, Pak? Nafkah kalau teks dalam Al-Quran, Al-Quran itu menyebutkan bahwasanya nafkah itu ya, sandang, pangan, papan. Artinya kebutuhan pokok
bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup normal. Sandang dan pangan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi suami wajib menanggung nafkah istrinya berupa makanan dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Di surat Al-Baqarah ayat 233. Jadi tentang sandang dan pangan ini disebutkan di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 233. Di situ Allah menyebutkan rizquhunna wa kiswah, makanan dan pakaian. Maka kalau seorang suami nggak sanggup membelikan baju bagi istrinya, ya dia harus kerja lebih untuk bisa memberikan baju kepada istrinya. Sedangkan papan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi mereka sebagaimana tempat tinggal yang mampu untuk kalian berikan kepada mereka. Ini di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Dan para ulama menegaskan, bukan syarat dia harus punya rumah, tapi dia harus bisa menyediakan tempat tinggal, baik dengan ngontrak atau dengan diberikan satu ruangan di rumah dia sendiri yang dimiliki oleh orang tuanya, boleh ya. Ini ada di surat apa tadi? At-Talaq ayat 6. Nah, jadi kita punya dasar Pak, punya landasan. Kau bisa mengatakan bahwasanya nafkah adalah ABC, itu landasannya apa? Firman Allah. Maka kalau ada yang bilang nafkah itu ya uang jajan, kami nggak punya dalil tentang itu. Uang jajan itu apa Pak berarti? Statusnya lebih dari sebatas nafkah, maka statusnya adalah hibah. Sehingga ada pertanyaan, perhiasan itu nafkah atau bukan? Perhiasan itu nafkah atau bukan? Bukan. Kenapa? Di luar dari kebutuhan pokok. Sehingga wanita kalau tidak dikasih perhiasan, kira-kira gimana Pak? Pusing atau tidak Pak? Pusing. Berarti kebutuhan pokok itu. Baik, ketika dia bisa hidup tanpa harus menggunakan perhiasan, maka ini bukan termasuk kebutuhan pokok, sehingga dia bukan nafkah yang sifatnya wajib. Maka ibu-ibu perlu diperhatikan, suami ngasih perhiasan itu berarti melebihi dari sebatas kewajiban. Sehingga suami ngasih dia hibah, ngasih dia hadiah dan seterusnya. Selanjutnya, tadi kita sudah menyebutkan tentang nafkah. Berikutnya kita beralih ke hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah. Bedanya apa Pak antara hibah dan hadiah? Sama-sama pemberian di luar kebutuhan pokok. Namun mungkin bedanya adalah kalau hibah itu tanpa sebab, kalau hadiah karena penghargaan atau prestasi. Sehingga misalnya istri baru saja menyelesaikan puasa Ramadan, Masya Allah, sejak kecil juga sama Pak. Tapi suami ngasih sebuah apresiasi, karena kamu sudah berhasil menyelesaikan puasa Ramadan penuh, tak kasih hadiah cincin. Nah, itu namanya apa? Hadiah. Atau suami ingin menciptakan suasana romantisme dalam keluarga, sehingga sang istri dikasih sesuatu yang lebih, dikasih hadiah baju atau dikasih hadiah cincin atau yang lainnya. Itu sebagai bentuk penghargaan agar tercipta suasana saling mencintai. Dan Nabi SAW memberikan kita arahan, tahadu tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Baik, sedangkan hibah itu pemberian tanpa sebab, ini tak kasih, selesai. Apa ini? Ya pokoknya bawa saja, itu punya kamu, itu namanya hibah. Nah, hibah atau hadiah karena sifatnya tidak wajib, maka dia terjadi harus dengan akad, harus ada akad. Kalau orangnya diam saja, selamanya tidak akan pernah terjadi hibah atau hadiah.
Hibah atau hadiah hanya akan terjadi jika ada akad. Makanya jika diam saja tidak otomatis pindah hak milik. Ini punya bapak, tapi bapak nggak pernah ngomong apapun. Bapak beli emas, disimpan di lemari, tapi nggak pernah ngomong apapun. Berarti emas itu punya siapa? Punya bapak atau punya ibu? Suami atau punya istri? Punya suami. Kenapa? Lah beliau nggak pernah ngomong apapun, sehingga tidak ada. Wah, biasanya kalau emas itu otomatis milik istri. Kaidah dari mana? Nggak ada istilah otomatis pindah hak milik, karena tidak ada akad. Selanjutnya, hibah itu sah. Hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Artinya jika baru sebatas secara aklamasi, baru ngomong saja, belum sah pindah hak milik. Sehingga misalnya seorang suami bilang, besok kamu tak kasih kalung ya. Ketemu lagi, besok kamu tak kasih kalung. Besok kapan Thomas? Pokoknya gini aja, sebelum Dajjal muncul, mudah-mudahan kalungnya datang. Kok sampai suaminya mati sebelum ngasih? Sudah selesai ya. Ada nggak kewajiban membayar utang pernyataan tadi? Jadi kalungnya dikasihkan dulu sebelum bagi waris? Tidak ada. Karena baru sebatas pernyataan lisan, itu belum terhitung sebagai perpindahan hak milik. Saya ulang ya, hibah itu sah jika sudah diserahkan. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu sah dengan akad. Maka kalau si A sama si B berapa? 500, 400 lah. Ya tambah dikit lah. Ya deal 450 ya. Oke, 450 deal. Uangnya besok ya. Ya sudah, berarti barangnya besok saya antar. Siap. Ketika mereka sudah sepakat seperti itu, maka sudah terjadi perpindahan hak milik walaupun belum serah terima. Karena untuk transaksi yang sifatnya komersil, statusnya sah jika sudah akad. Tapi untuk transaksi yang sifatnya sosial, statusnya sah jika sudah diserahkan. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Oleh karena itu, jika hanya sebatas ngomong saja, belum pernah diserahkan, kamu tak kasih kalung mau nggak? Mau? Ya sudah. Cuman mau saja ya. Kapan? Ya enggak tahu. Itu belum jadi milik istri, sehingga nanti kalau suaminya meninggal, bapak dulu pernah ngomong mau ngasih kalung, sampai beliau meninggal belum dikasihkan. Saya minta kalungnya dulu, sisanya baru dibagi waris. Oh enggak kayak gitu, karena baru sebatas ngomong, hibah itu belum mengikat. Baik. Selanjutnya, terkadang seorang suami menyerahkan sesuatu kepada istrinya itu belum tentu jadi hibah. Jadi ada pertanyaan seperti ini, Pak, perhiasan istri itu sudah mencapai di atas 85 gram, bahkan 100 gram. Itu yang wajib membayar zakat istri atau suami, Pak? Karena istrinya kan nggak kerja. Tapi perhiasan dia sudah mencapai di atas nisab. Apakah yang wajib membayarkan zakat itu istri ataukah suami? Istri atau suami? Ya, istri nggak kerja, berarti suami. Tapi kalung ini punya siapa? Perhiasan ini punya siapa? Punya istri. Maka kita perlu bertanya, waktu suami Anda ngasihkan kalung, ngasihkan gelang, ngasihkan perhiasan, beliau ngomong apa? Diam saja itu, Pak. Cuman ditaruh aja di lemari, sudah. Terus tak pakai. Tak kumpulin, setiap ada kalung, ada gelang, ada cincin di lemari, tak bawa, tak kumpulin. Sekarang sudah sampai 200 gram. Itu yang harus membayarkan zakat siapa? Saya atau suami? Coba tanyakan ke suaminya. Waktu dia ngasih itu niatnya apa? Kalau kemudian suaminya bilang, ini bawa ya, titip, nah, berarti barang titipan. Itu akadnya wadiah. Pindah hak milik enggak?
yang tidak pindah hak milik. Karena tidak pindah hak milik berarti yang membayarkan zakat suami. Tolong ya, ini kalung coba dicentel nih di lehermu. Akhirnya bojone jadi centelan, Pak. Kalung dicentel nih, cincin dicentel nih, anting-anting dicentel nih. Kalau hanya sebatas dititipkan berarti belum jadi milik istri, belum pindah milik. Makanya tolong ibu-ibu ya, jangan bangga dulu ketika dikasih kalung ya. Belum tentu jadi milik, tegaskan dulu. Ini hibah atau cuma titip? Titip. Kalau titip jangan ke saya, carikan wanita lain saja. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, warisan. Nah, warisan ini sifatnya ijbari. Ijbari itu apa? Otomatis. Kenapa otomatis? Sebab Allah yang bagi. Otomatis. Karena Allah yang membagi, manusia tidak punya wewenang untuk ikut terlibat di situ. Al-Quran sudah menegaskan di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kalau Bapak lihat, coba yang bawa mushaf dibuka surat An-Nisa. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan tentang bagaimana jatah-jatah pembagian warisan. Di ayat 11 Allah jelaskan tentang pembagian warisan untuk anak, untuk kedua orang tua, kemudian untuk saudara dan seterusnya. Lalu di ayat 12 Allah menjelaskan pembagian warisan suami istri dan saudara. Setelah Allah jelaskan itu, di ayat 13 dan 14 isinya janji dan ancaman. Tilka hududullah, itulah batasan dan aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang bagi waris sesuai dengan aturan Allah, yudkhilhu jannatin, Allah bakal masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, sudah dapat warisan, dapat janji surga. Bagi waris sesuai Al-Quran, kamu dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Sebaliknya ayat 14 isinya ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan dia menentang, melampaui dari batasan yang telah Allah tetapkan, keluar dari aturan Allah, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di sana. Sehingga Pak, tolong dipahami, urusan warisan itu bukan hanya sebatas masalah dunia, tapi ini domain akhirat. Domain akhirat maksudnya gimana Pak? Ini berkonsekuensi dengan nasib kamu besok di akhirat. Sehingga kalau sampai kamu salah bagi waris, kalau sampai kamu ngawur ketika bagi waris dan tahu ini seharusnya nggak kayak gini, nggak apa-apa lah, pokoknya harus kayak gini. Ini Al-Quran bilang kayak gini. Nah, ini kan harta bapak, ngapain ngatur-ngatur? Betul, itu memang harta peninggalan bapakmu, tapi kepemilikan di dunia itu diatur. Orang nggak boleh sesuka hati, seenaknya sendiri. Dah, saya nggak mau pakai itu. Ya, waspadalah, kau tidak hidup sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Tapi pokoknya bagi rata, laki perempuan sama, kan sama-sama anak. Ya memang sama-sama anak, tapi jenis kelaminmu beda. Menyamakan yang beda dolim, sebagaimana membedakan yang sama dolim. Dan laki dan perempuan itu dibedakan dalam Al-Quran. Walaysa dzakaru kal untha, lelaki tidak sama dengan wanita. Terus ini kan wasiat bapak. Bapak sudah pernah berwasiat sebelum beliau meninggal. Pokoknya nanti kalau bapak meninggal ya, warisan bagi rata semuanya, dulur lanang wedok podo, ojo sampai padu. Berlaku enggak? Berlaku atau tidak? Kenapa tidak? Karena wasiat bapak bertentangan dengan wasiat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nisa ayat 11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian, laki-laki dapat 2 kali perempuan. Sekarang ada 2 wasiat, wasiat bapakmu dan wasiat Al-Quran.
Kau pilih mana? Kau pilih mana? Sudah mulai bingung dia. Tapi ini wasiat bapak. Kalau kau laksanakan wasiat bapakmu, siksa bagi bapakmu bisa saja mengancam beliau. Bahaya itu. Nah terus batalkan wasiat bapak. Mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni bapakku yang mungkin beliau belum mengerti tentang aturan ini sehingga beliau berwasiat salah, bertentangan dengan wasiat Quran. Ampuni bapakku ya Allah. Sehingga kita mintakan ampunan untuk bapak. Karena bapakmu tidak butuh dengan harta peninggalannya. Beliau sudah wafat, sudah meninggal, sudah dimakamkan, selesai. Harta peninggalan ini selanjutnya diatur oleh yang masih hidup. Jangan sampai beliau sudah gak dapat manfaat harta, disiksa di yaumil qiyamah. Itu gara-gara anaknya yang bisa jadi dia gak paham tentang definisi berbakti dan durhaka. Nanti kalau saya durhaka gimana? Ini gak durhaka. Justru kamu akan membela bapakmu di akhirat dengan cara kau doakan bapakmu, wasiat dia yang bertentangan dengan Al-Quran dibatalkan. Selanjutnya kita kembalikan kepada Al-Quran. Allah berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kita laksanakan sesuai ini dan kita mohonkan ampun untuk bapak yang keliru, mungkin beliau tidak tahu. Kayak gitulah anak yang berbakti. Jadi anak berbakti berpikir apa? Keselamatan orang tuanya di hari kiamat. Seorang bapak sebelum mati berwasiat, sini nak, saya wasiat ya, tolong bapak punya tabungan senilai 100 juta di bank ini rekeningnya. Nanti kalau bapak mati ambil 50 juta, sumbangkan untuk pengadaan sonhorek. Masya Allah. Sonhorek ditunaikan enggak? Nah, kenapa tidak? Oh ini kan wasiat bapak. Bapak pesen suruh pengadaan sonhorek di kampung ini biar nanti meriah. Masya Allah. Wasiat maksiat kayak gini ditunaikan? Kalau ditunaikan berarti melanjutkan maksiat dan menyempurnakan amal maksiat orang tua. Itu kurang lebih contoh ya. Wasiat maksiat tidak boleh ditunaikan. Maka siapapun yang berwasiat untuk tindakan maksiat, saya nyumbang sekian, tolong nanti dipakai untuk kegiatan, misalnya dipakai untuk judi, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, maka tidak boleh ditunaikan karena wasiat maksiat. Baik, ada pertanyaan begini, Pak, memungkinkan nggak Pak di negara Islam atau di negara Indonesia ini diterapkan hukum warisan sesuai Al-Quran? Saya tegaskan 100% memungkinkan, nggak ada ragu. Kok bisa Pak? Karena di negara ini tidak ada undang-undang warisan. Bapak cek Pak, tanyakan kepada ahli hukum, ada nggak undang-undang warisan? Nggak ada Pak. Urusan warisan itu oleh pemerintah diserahkan ke rakyat, seperti urusan agama Pak. Sehingga Bapak sholat itu kan tidak harus madhab tertentu. Saya tanya, madhabnya negara apa Pak? Apa madhabnya negara Pak? Syafi'i? Sebutkan di undang-undang mana negara menyebutkan madhab negara adalah Syafi'i. Apa madhab negara? Tidak ada. Negara tidak mengadopsi madhab. Tapi kalau masyarakatnya, rakyatnya, apa madhab rakyatnya? Mengklaim madhabnya Syafi'i, walaupun nggak ngerti tentang apa isi Syafi'iyah. Maka sebenarnya yang penting kan bukan kamu madhabnya apa, yang penting belajar atau tidak. Orang tahu sinau kok ngaku madhab. Karena para ulama menegaskan bermadhab itu hanya berlaku bagi mereka yang belajar. Yang nggak belajar tidak ada status madhab. Sehingga madhabnya orang awam itu mengikuti apa kata gurunya. Dia tidak bermadhab tertentu. Baik. Di posisi ini, karena negara kita tidak punya undang-undang waris, maka dalam masalah warisan itu dikembalikan kepada masing-masing. Selama pihak keluarga tidak melibatkan negara, maka negara tidak akan terlibat. Tapi kalau keluarga melibatkan negara, misalnya terjadi sengketa, rebutan dan seterusnya, ya sudah kita bawa ke pengadilan. Nah, barulah pengadilan turun tangan.
Tapi kalau Anda bagi waris tanpa melibatkan negara, negara tidak akan campur tangan. Sehingga misalnya selesai dibagi sesuai dengan panduan Al-Quran atas bimbingan seorang ustadz yang ahli, misalnya semuanya sudah ridho, baik, sekarang kita akan lakukan legalisasi melalui notaris. Ada nggak terus masuk ke BPN? Oh, salah ini bagi warisnya, tidak sesuai dengan peraturan BPN. Ada kayak gitu? Tidak ada. Masalah bagaimana cara bagi waris silahkan. Tapi nanti untuk legalisasi, pecah sertifikat, turun waris dan seterusnya, administratif itu akan diproses melalui pejabat pembuat akta tanah, PPAT dan notaris. Itu baru dilegalkan oleh negara. Tapi caranya Anda mau bagi waris seperti apa? Silahkan. Makanya di tempat kita hukum warisan itu tergantung dari masing-masing, dan ada 3 hukum yang saling berebut bagaimana cara bagi waris. 1 agama, 2 adat dan budaya, 3 negara. Jadi kalau orang bagi waris lalu terjadi sengketa, mau yang mana ini? Agama, adat atau negara? Ada yang milih pokoknya harus adat. Mohon maaf ya, kayak di Padang itu adatnya gimana Pak? Padang Pak. Orang Minang gimana adatnya? Warisan hanya dimiliki perempuan. Makanya di Padang laki-laki nggak dapat warisan. Beberapa teman-teman yang mereka sudah paham tentang Al-Quran, itu mereka sudah mulai gerah. Budaya kami mengajarkan seperti ini, tapi saya nggak enak. Paman nggak dapat, Pak D nggak dapat, uak nggak dapat. Yang dapat ibu saya, bibi saya. Karena anaknya 7, laki-lakinya 5, perempuannya 2. Laki-laki nggak dapat semuanya, yang 2 ini yang dapat. Itu gimana Pak? Saya sebagai anak perempuan, saya merasa nggak enak. Ini nanti nggak halal kalau saya menerimanya. Baik, ya memang nggak halal itu, karena semuanya dikuasai oleh perempuan. Tapi ibu dan bibi saya nggak terima, pokoknya harus perempuan, dan kemudian jadi haknya anak-anaknya. Ya, kamu pilih mana, aturan Quran ataukah aturan budaya? Sebagai hamba yang beriman, ya kita sebagai hamba yang beriman seharusnya memilih Al-Quran. Apalagi tadi ya, ada konsekuensi besar yang telah Allah tegaskan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melawan aturannya, yudkhilhu nara, Allah kasih neraka dia. Kasihan pamanmu nggak dapat apa-apa. Iya ya Pak, tapi adatnya kayak gini, ya nggak boleh diikuti. Sudah? Sama halnya kebalikannya ya, kalau di Bali Pak, orang meninggal yang dapat warisan hanya lelaki, perempuan nggak dapat. Sehingga di sana warisan itu hanya dimiliki oleh kaum pria, yang wanita nggak dikasih. Nah, model kezaliman seperti ini jangan sampai terjadi. Muslim diberi panduan oleh Allah cara bagi waris, sudah Allah yang nentuin, kamu nggak usah ikut terlibat, karena dalam masalah ini sifatnya otomatis. Walhamdulillah di negara kita ngasih kelonggaran. Ada yang juga memilih hukum negara. Hukum negara itu berarti dia melibatkan pengadilan. Nanti kalau dia melibatkan pengadilan, berarti sesuai dengan produk keputusan pengadilan. Dan kalau sudah jadi keputusan pengadilan, itu produk negara, punya kuasa untuk memaksa. Jika tidak ditunaikan, bisa diperkarakan ulang. Nah, seperti ini harus dipahami. Makanya Anda sebagai Muslim punya pilihan. Bisa nggak Pak menerapkan hukum waris sesuai Quran di negara ini? Jawabannya 100% bisa, asal Anda tidak sengketa. Sehingga kalau Bapak misalnya putuskan, dan sudah kita kumpulin ya seluruh anggota keluarga, lalu diundang seorang ustadz yang ahli, tolong Pak Ustadz jelaskan bagaimana cara bagi waris yang syar'i, dihitungkan, jelaskan sampai detail, baik. Lalu dilakukan seperti itu tanpa harus melibatkan negara. Bisa atau tidak? Bisa. Walhamdulillah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 6. Baik, sampai jam 6 ya. Berarti kurang lebih ada berapa?
15 menit ya, atau mungkin lebih sedikit tidak masalah. Semoga apa yang kita sampaikan sebagai pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa dibacakan? Nanti dipilihkan, dibacakan. Ustaz pilihkan. Setelah kita simak bersama penjelasan dari Ustaz kita yang terlihat sangat menguasai, sangat kompeten di materinya, maka dari itu kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pertanyaan. Pertanyaan dari hamba Allah. Saya pernah bilang sama istri, mau kalau sesama mau ngasih uang sama kakak, tetapi Sasa belum bilang sama kakak, tetapi sampai sekarang belum ngasih kakak. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Hukumnya apa saya masih punya hutang ke kakak saya? Baik, kalau baru sebatas pernyataan lisan, apalagi belum disampaikan ke kakak ya, baru niat punya keinginan untuk ngasih uang ke kakak, sudah disetujui oleh suami, tapi sampai sekarang belum dikasihkan, apakah punya utang? Jawabannya tidak jadi utang. Karena sekali lagi, hibah jika belum diserahkan maka belum sah. Coba saya bacakan dalil berikut ini. Silakan duduk. Nanti tidak kelamaan. Nah, ini ya. Ini dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan tentang pernyataan tadi, bahwa hibah kalau belum diserahkan itu belum mengikat sehingga boleh dibatalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, kemudian Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bercerita, nahalani Abu Bakar radhiyallahu anhu jadan 20 wasaqan. Abu Bakar pernah memberikan hibah kepadaku 20 wasak harta al-malil ghabah, di daerah Ghabah, jadi di luar Madinah. Hartanya itu min malil ghabah, berada di mana? Di daerah Ghabah yang itu di luar Madinah. Sampai Abu Bakar menjelang wafat itu belum diserahkan ke Aisyah. Hanya baru ngomong saja, saya punya harta sekian di Ghabah, akan saya kasihkan ke kamu 20 wasak. Tapi sampai Abu Bakar menjelang wafat belum diserahkan. Falamma hadaratul wafa, ketika Abu Bakar mau wafat, qala, beliau mengatakan kepada Aisyah, wallahi ya bunayya, ma minan nasi ahabbu ilayya, demi Allah wahai putriku, ma minan nas, tidak ada manusia yang lebih aku cintai, ghinan minki ba'di, untuk bisa mendapatkan kecukupan hidup melebihi kamu, wala agharru alayya faqran ba'di minki, dan aku tidak merasa khawatir kamu mengalami kemiskinan. Aku tidak merasa khawatir untuk terjadinya kemiskinan melebihi ketika kemiskinan itu terjadi pada kamu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat sayang kepada Aisyah. Maka beliau berharap Aisyah hidupnya dalam keadaan berkecukupan, dan beliau takut Aisyah dalam keadaan kurang. Wa inni kuntu nahaltuki jada 20 wasaqan. Aku dulu pernah ngomong ke kamu akan memberikan 20 wasak harta yang ada di daerah Ghabah. Walau kunti jadatihi wahtazitihi, andaikan kamu telah berhasil menerimanya, lakana laki, itu jadi milikmu. Wa innama huwal yauma malun warith, tapi karena sampai sekarang belum kau terima, maka status harta itu jadi warisan. Anda lihat, hibahnya dibatalkan. Nah, kalau hibah dibatalkan, maka jadi peninggalan warisan. Dalam posisi ketika Abu Bakar masih hidup, tapi karena sudah sakit mendekati kematian dan harta itu belum diterima, di masa silam Pak, sarana pengiriman, sarana transportasi masih sangat terbatas, sehingga belum berhasil diterima oleh Aisyah, maka oleh Abu Bakar hibah kemarin batal dan besok jadi warisan. Maka ini dalil bahasanya kalau baru sebatas aklamasi lisan
belum sah jadi perpindahan hak milik. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah boleh memanfaatkan uang atau menggunakan uang yang dititipkan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan rencana nantinya langsung diganti saat diminta? Alasannya sedangkan membutuhkan dana cepat, sedangkan aset yang kami miliki bersifat harta yang tidak mudah dicairkan seperti emas, elektronik, dan kendaraan. Emas, elektronik, dan kendaraan. Sekarang ada benda padat yang mudah dicairkan, sertifikat, PPKP. Ya Pak, 1 jam cair. Baik. Kalau Anda membawa harta orang lain lalu ingin memanfaatkan harta itu dengan jaminan nanti kalau diminta saya akan kembalikan, karena Anda punya harta tapi tidak liquid ya. Boleh asal minta izin kepada pemilik. Dan ini pernah dilakukan oleh Zubair bin Awam. Salah satu di antara alasan kenapa Zubair bin Awam ketika meninggal dunia itu punya banyak utang, kasusnya seperti ini. Orang titip ke Zubair, lalu sama Zubair, ini nanti kalau titip ke saya jadi beban, gini aja, tak utang saja, saya utang saja, nanti saya ganti. Pertanyaannya, apa bedanya titip dengan utang? Kalau titip nggak bisa dipakai, kalau utang bisa dipakai. Pak, saya titip mobil di garasi Bapak ya, saya mau umroh, saya titip mobil. Bapak kalau mau pakai silahkan, ini kuncinya, ini STNK. Itu titip atau utang? Titip. Loh katanya tidak boleh dipakai. Sudah diizinkan, maka ketika diizinkan untuk dipakai, jadinya apa? Ya boleh. Apakah jadi pindah jadi utang akadnya? Tidak, tetap di. Jadi apa bedanya titip dan utang? Pindah hak milik. Utang itu pindah hak milik. Kalau titip tidak pindah hak milik. Sehingga saya utang motor, Bapak ngasih motor ke saya, maka ketika saya utang motor, berarti motor itu jadi milik saya. Mau saya jual, mau saya sewakan, mau saya apa-apain silahkan. Tapi kalau Bapak titip motor, saya jual boleh tidak? Pelanggaran. Saya sewakan, pelanggaran, karena belum jadi milik saya. Bisa dipahami? Baik. Zubair itu dititipi, lalu beliau merasa nanti kalau titip saya harus jaga. Udahlah saya utang saja, biar saya bebas untuk menggunakan. Akhirnya karena setiap kali ada orang titip diutang, jadilah beliau banyak utang. Sampai saat Zubair bin Awam meninggal, pada peristiwa perang apa Zubair meninggal? Perang Jamal. Dan sebelum beliau berangkat perang, beliau itu sudah pesan sama Abdullah, anaknya Abdullah bin Zubair. Beliau sudah pesan sama Abdullah, nampaknya bapak akan meninggal besok. Jadi ada firasat kayaknya besok akan mati dalam peristiwa perang Jamal itu. Kemudian diceritakan, saya punya utang ini, tolong kamu yang harus ngurusi. Abdullah bin Zubair, beliau mengumumkan utang bapaknya itu selama 4 kali musim haji, karena saking banyaknya. Sehingga siapa yang punya piutang kepada Zubair yang belum dibayar, silakan lapor ke saya. Itu selama 4 kali musim haji, selama 4 tahun. Dan ini dalil boleh menunda pembagian waris. Abdullah bin Zubair itu nunda pembagian waris sampai utang selesai baru kemudian dilakukan pembagian waris selama 4 tahun. Baik. Nah, dari peristiwa ini kalau Anda memegang harta orang lain kemudian ingin memanfaatkannya, maka harus izin kepada pemilik. Pak, ini duitnya tak utang saja ya Pak, yang kemarin dititipkan ke saya. Kalau beliau setuju, silahkan. Kalau nggak setuju, ya pada asalnya Anda tidak boleh menjadikan itu sebagai utang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika harta yang didapat adalah dari hasil berjualan suami yang dibantu oleh istri, maka harta tersebut apakah milik bersama? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Di sini berarti terjadi akad musyarakah. Suami yang punya usaha, istri ikut bantu. Nah, istri ikut bantu di sini kan berarti punya peran, Pak. Karena punya peran, jadi punya saham dari apa? Hasil. Nah, cara baginya gimana, Pak? Sederhananya kayak gini kan. Di situ ada hasil. Baik. Di sini ada hasil. Hasil itu dibagi menjadi dua. Hasil untuk modal dan hasil untuk kerja. Begini ya. Dibagi dua, untuk modal dan untuk kerja. Sekarang dari hasil modal mau dikasih berapa persen? Anggaplah 60%. Kalau kerja 40%. Nah, dari kerja ini nanti bisa diukur ulang. Peran istri berapa persen dalam kerja itu? Istri saya kerjanya mijitin saya, terus cuci piring, kemudian apa lagi? Bersih-bersih, ngepel, terus apa lagi, Pak? Masak. Itu berapa persen itu? 80%. 80% dari 40%. Sedangkan suami kerjanya 20%. Anggaplah misalnya seperti ini ya. Berarti nanti jatah milik istri berapa, Pak? Ya, sesuai hitungan ini. Dia punya jatah 80%. Susah nanti ngitungnya, Pak. 50 sajalah ya. Nah, 50% istri dihitung 50% misalnya. Berarti hak istri dari hasil berapa? 20%. Setengah dari 40% tadi. Paham di sini? Maka nanti kalau usaha ini berkembang sampai akhirnya salah satu meninggal. Nah, istri bisa cerita, dulu saya ikut kerja, bapak ngasih saya 20% dari hasil. Berarti nanti ketika mau dibagi waris, 20% dari hasil disisihkan dulu jadi milik istri. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi Ustaz. Ustadz, terkait tanah, jika punya beberapa bidang, yang pertama untuk dijual belikan, yang kedua untuk anak dan keluarga. Pertanyaannya, yang mana yang wajib dizakati? Jika wajib dizakati, dikiaskan terhadap nisab apa? Baik, jadi zakat itu beragam ya, tergantung objek. Beberapa objek zakat, ada zakat mal, ada zakat perdagangan, zakat tijarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menginfakkan min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Dalam kalimat min thayyibati ma kasabtum, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah hasil terbaik dari apa yang kalian kerjakan. Ini tafsirnya adalah zakat perdagangan. Sehingga siapa yang berdagang barang apapun, dia wajib membayarkan zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan itu yang dizakati adalah stok. Yang dizakati stok. Terus cara ngitungnya gimana, Pak? Dagang itu kan gini ya, Pak. Uang, barang. Begini ya, Pak. Terus yang terjadi siklusnya adalah uang jadi barang, barang jadi uang. Muter seperti ini terus. Lalu yang dizakati yang mana? Dua-duanya, uang dan barang. Sehingga kalau barangnya tanah, maka mungkin Anda harus mengeluarkan zakat yang cukup besar. Beberapa developer itu sampai utang zakat karena saking besarnya nilai zakat yang harus dia keluarkan. Dagangannya rumah, Pak. Kalau dagangannya sembako, berarti stok seisi toko plus uang diakumulasi. Totalnya berapa? 2,5%. Sehingga dalam masalah zakat untuk perdagangan yang dihitung uang dan barang. Kalau ini, Pak, produksi bahan baku itu dizakati nggak, Pak? Bedakan ini ya. Ada bahan baku
yang dia hanya assembling, tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan. Seperti perakitan. Misalnya orang jualan komputer, apa bahan bakunya? Ada hard disk, ada motherboard, ada apa lagi? Ada RAM dan seterusnya. Dia rakit sendiri, jadilah sebuah PC. Terus dia jual. Sehingga dia stoknya, stok motherboard banyak, stok hard disk banyak, RAM-nya banyak. Dia stok seperti itu. Nanti kalau ada pesanan, dia rakit, dia jual. Maka semuanya dizakati. Sehingga termasuk stok-stok bahan baku tadi dizakati. Yang kedua, ada bahan baku yang terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Misalnya penjual roti, dia nyetok tepung, gula, mentega dan aneka bahan roti. Dia tidak jualan tepung, dia tidak jualan mentega, dia tidak jualan gula, tapi dia jualan roti. Nah, raw material seperti ini, bahan baku seperti ini dizakati atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak dizakati. Di antara yang berpendapat seperti ini, salah satu anggota Lajnah Daimah, beliau Syekh Abdullah bin Mani. Syekh Abdullah bin Mani mengatakan ini tidak wajib dizakati, karena barang-barang bagus seperti ini tidak dijual. Dia tidak jualan tepung, dia tidak jualan gula, tapi jualan roti. Dan wallahu alam, kalau jumhur mengatakan dizakati. Maka stok itu berlaku untuk unit produksi, termasuk bahan baku. Sehingga misalnya orang jualan barang produksi tertentu, misalnya jualan rumah, besi, kerikil, pasir, itu dihitung semuanya, walaupun dia jualan rumah. Wallahu a'lam. Mau ditambah lagi? Ada hadiah mungkin bisa. Ada hadiah, masya Allah. Baik, di penghujung acara ada hadiah, insya Allah. Pertanyaan pertama, siapa di antara jamaah yang setelah orang tuanya meninggal dunia gak dapat warisan sama sekali? Satu, Bapak gak dapat. Dua, ada lagi. Tiga, oh banyak. Baik, berarti berdasarkan usia sekarang. Usia berapa Pak? 53. Ada yang di atas 53 yang gak dapat warisan ya? Gak dapat warisan? Orang tuanya masih hidup terus? Oh sudah meninggal. Usia berapa Bapak? 56. Ada yang di atas gimana? 54, 56 ya. Bapak nggak dapat warisan. Usia berapa? 61. Dah, insya Allah. Pemenang ya, ya. Ada yang di atas 61? 63. Nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Baik, pemenangnya yang usia 63 nggak dapat warisan. Semoga jadi pelipur lara. Alhamdulillah. Selanjutnya, di antara bapak-bapak yang paling sering diutangi istrinya. Nafkahnya kurang atau gimana Pak? Tidak ya? Gimana? Sering kerja sama. Oh, istri juga punya usaha. Masya Allah. Modalnya utang dari bapak. Masya Allah, dapat hadiah. Sabar Pak ya. Selanjutnya, di antara jamaah yang piutangnya paling besar, banyak diutangi orang lain, yang banyak diutangi orang lain, ada? Ada yang diutangi orang lain? Enggak ada? Selain istri loh ya, bukan utangnya paling besar, piutangnya paling besar.
Mana? Enggak ada yang katakan. Berapa Pak? 60-an juta. Ada yang di atas 60? 80. Masya Allah. Di atas 80 ada? Oh ya, pemenangnya 80. Selanjutnya, apa ini? Ini pertanyaan ya. Sebutkan 3 sebab perpindahan harta dari suami ke istri. Duluan yang angkat tangan, silakan. 1. Nafkah, hibah atau hadiah, warisan. Masya Allah. Terakhir, yang terakhir ya. Apa perbedaan nafkah, hibah, hadiah dan warisan? Baik, Talib. Nafkah itu diberikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, kalau hibah diberikan tanpa sebab, di luar hibah. Kok di luar hibah? Sekarang bedanya apa antara nafkah dan hibah? Bedanya apa? Nah, nafkah wajib, hibah tidak wajib. Apalagi bedanya? Nafkah sesuai kebutuhan. Kalau hibah bukan tidak sesuai, di luar kebutuhan. Baik, sekarang kalau warisan, Allah yang membagi, sehingga sifatnya Masya Allah, barakallahu. Semester berapa adik? Semester 3. Baik, walhamdulillah. Cukup Ustaz? Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.